Halo adik-adik yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Ya mudah-mudahan kalian masih semangat untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Ya, di pelajaran kali ini kita akan melihat satu tema baru atau satu materi baru dalam pembelajaran kita, yaitu panggilan hidup membiara. Semoga video kali ini atau pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Selamat mengikuti. Marilah kita di awal kegiatan kita pada hari ini, di awal pembelajaran tentang panggilan hidup membiara, kita memulainya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta semesta, Engkau memanggil setiap insan kepada keselamatan, dan Engkau mengharapkan tanggapan dari mereka. Kami bersyukur begitu banyak orang telah menanggapi panggilan, dan untuk melayani mereka yang sudah Kau himpun, Engkau berkenan memanggil pula pelayan-pelayan khusus bagi jemaat. Bapa, panenan-Mu sungguh melimpah, tetapi para penuai sangatlah kurang. Ketika menyaksikan tuaian yang begitu banyak, Yesus sendiri mendesak, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerjaan-pekerjaan untuk tuaian itu. Maka kami mohon, sudahlah Engkau memanggil pekerja-pekerja untuk melayani umat-Mu. Perlengkaplah umat-Mu dengan nabi yang akan bernubuat demi nama-Mu, yang akan menegurkan umat-Mu kalau berbuat salah dan menunjukkan jalan-Mu sendiri. Bangkitkanlah rasul untuk mewartakan sabda-Mu. Bangkitkanlah guru untuk mengajar kaum beriman, dan gembala untuk menuntun kami menemukan makanan yang berlimpah bagi jiwa raga kami. Semoga mereka semua dapat ikut serta dalam peran Kristus sendiri, memimpin, mengajar, dan menguduskan kami semua, agar kami semua tidak kekurangan satu apapun. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, apa sebenarnya hidup membiara itu? Baik, hidup membiara itu adalah salah satu bentuk hidup selibat yang dijalani oleh mereka yang dipanggil untuk mengikuti Kristus secara tuntas, yakni total dan menyeluruh, dengan mengikuti nasihat Injil. Hidup membiara adalah corak hidup, bukan fungsi gereja. Atau dengan kata lain, hidup membiara adalah satu corak atau cara hidup yang di dalamnya orang hendak bersatu dan mengikuti Kristus secara tuntas. Ya, melalui kaul yang mewajibkannya untuk hidup menurut 3 nasihat Injil, yaitu keperawanan, kemiskinan, dan ketaatan. Ini berdasarkan artikel 44 dokumen gereja Lumen Gentium. Ya, sekali lagi 3 kaul yang perlu kita tekankan dan menjadi kira-kira intisari dalam pembelajaran ini adalah, sekali lagi, yang pertama kaul keperawanan, yang kedua kaul kemiskinan, dan yang ketiga kaul ketaatan. Pada bagian berikut kita akan melihat satu persatu 3 kaul suci yang diikrarkan oleh setiap biarawan maupun biarawati. Baik, kaul yang pertama adalah kaul keperawanan. Ya, dengan mengucapkan kaul ini atau dengan mengucapkan kaul keperawanan, orang atau biarawan atau biarawati membaktikan diri secara total dan menyeluruh kepada Kristus. Ini yang pertama. Ya, setelah kaul yang pertama, kaul keperawanan, kita masuk ke kaul yang kedua, yaitu kaul kemiskinan. Ya, dengan mengucapkan kaul ini, biarawan atau biarawati berjanji akan hidup secara sederhana dan rela menyumbangkan apa saja demi karya-karya kerasulan. Oke, kaul yang ketiga atau yang terakhir setelah kaul keperawanan dan kaul kemiskinan itu adalah kaul ketaatan. Ya, dengan mengucapkan kaul ketaatan, orang berjanji akan patuh kepada pimpinannya dan rela membaktikan diri kepada hidup dan kerasulan bersama.
Mari kita kembali ke dokumen gereja dari Lumen Gentium artikel ke-44 tadi. Apa yang dikatakan di sana tentang hidup membiara. Dengan kaul-kaul atau ikatan suci lainnya yang dengan caranya yang khas menyerupai kaul, orang beriman Kristiani mewajibkan diri untuk hidup menurut 3 nasihat Injil tersebut. Ia mengabdikan diri seutuhnya kepada Allah yang dicintainya mengatasi segala sesuatu. Dengan demikian ia terikat untuk mengabdi Allah serta meluruhkannya karena alasan yang baru dan istimewa. Karena baptis, ia telah mati bagi dosa dan dikuduskan kepada Allah. Tetapi supaya dapat memperoleh buah-buah rahmat baptis yang lebih melimpah, ia menghendaki untuk dengan mengikrarkan nasihat-nasihat Injil dalam gereja, dibebaskan dari rintangan-rintangan yang mungkin menjauhkannya dari cinta kasih yang tepat dan dari kesempurnaan bakti kepada Allah, dan secara lebih erat ia disucikan untuk mengabdi Allah. Adapun pentabisan akan makin sempurna apabila dengan ikatan yang lebih kuat dan tetap makin jelas dilambangkan Kristus yang dengan ikatan tak terputuskan bersatu dengan gereja mempelainya. Selanjutnya, nasihat-nasihat Injil secara istimewa menghubungkan mereka itu dengan gereja dan misterinya. Maka dari itu hidup rohani mereka juga harus dibaktikan kepada kesejahteraan seluruh gereja. Dan dari sana muncullah tugas untuk saudara tenaga dan menuntut bentuk khas panggilannya, entah dengan doa atau dengan karya kegiatan berjeripaya guna mengakarkan dan mengungkapkan kerajaan Kristus di hati orang-orang dan untuk memperluasnya ke segala penjuru dunia. Oleh karena itu gereja melindungi dan memajukan corak khas pelbagai tarekat religius. Maka pengikraran nasihat-nasihat Injil merupakan tanda yang dapat dan harus menarik secara efektif semua anggota gereja untuk menunaikan tugas-tugas panggilan Kristiani dengan tekun. Sebab umat Allah tidak mempunyai kediaman tetap di sini, melainkan mencari kediaman yang akan datang. Maka status religius yang lebih membebaskan para anggotanya dari keprihatinan duniawi juga lebih jelas memperlihatkan kepada semua orang beriman harta surgawi yang sudah hadir di dunia ini, memberi kesaksian akan hidup baru dan kekal yang diperoleh berkat penebusan Kristus, dan mewartakan kebangkitan yang akan datang serta kemuliaan kerajaan surgawi. Corak hidup yang dikenakan oleh Putra Allah ketika ia memasuki dunia ini untuk melaksanakan kehendak Bapa dan yang dikemukakannya kepada para murid yang mengikutinya, yang diteladan dan lebih dekat oleh status religius dan senantiasa dihadirkan dalam gereja. Akhirnya status itu juga secara istimewa menampilkan keunggulan kerajaan Allah melampaui segala yang serba duniawi, dan menampakkan betapa pentingnya kerajaan Allah itu. Selain itu juga memperlihatkan kepada semua orang keagungan maha besar kekuatan Kristus yang meraja dan daya Roh Kudus yang tidak terbatas, yang berkarya secara mengagumkan dalam gereja. Jadi meskipun status yang terwujudkan dengan pengikraran nasihat-nasihat Injil itu tidak termasuk susunan hierarkis gereja, namun tidak dapat diceraikan oleh kehidupan dan kesucian gereja. Kita akan melihat arti dan makna hidup membiara. Hidup membiara itu merupakan ungkapan hidup manusia yang menyadari bahwa hidupnya berada di hadirat Allah. Dan agar hadirat Allah bisa diungkapkan secara padat dan menyeluruh, orang melepaskan diri dari segala urusan membentuk hidup berkeluarga. Hal ini dilakukan mengingat berdasarkan pengalaman kesibukan hidup berkeluarga sangat membatasi kemungkinan untuk mengungkapkan hadirat Allah secara menyeluruh dan padat. Dilihat dari hidup manusia keseluruhan, ternyata hidup
membiara mempunyai nilai dan kepentingannya. Melalui hidup membiara, umat manusia semakin menemukan dimensi rohani dalam hidupnya. Dari pengalaman hidup yang praktis, orang menyadari bahwa dalam keterbatasan hidup mereka, hadirat Allah tidak dapat dinyatakan dengan bobot yang sama. Ya, untuk kepentingan itu tampaklah betapa pentingnya hidup membiara bagi hidup manusia itu. Hidup membiara menuntut suatu penyerahan diri secara mutlak dan menyeluruh. Cara hidup ini merupakan suatu kemungkinan bagi manusia untuk mengembangkan diri dan pribadinya. Hidup membiara mempunyai amanatnya sendiri, yaitu menunjukkan dimensi hadirat Allah dalam hidup manusia. Dan karenanya hidup membiara juga disebut sebagai satu panggilan. Berikut adalah inti hidup membiara. Ya, inti hidup membiara yang juga dituntut dari setiap orang Kristen ialah persatuan atau keakraban dengan Kristus. Sekali lagi, inti persatuan atau keakraban dengan Kristus. Tugas ataupun karir adalah soal tambahan. Ya, tanpa keakraban dengan Kristus, maka kehidupan membiara sebenarnya tidak memiliki suatu dasar. Ya, seorang biarawan hendaknya selalu bersatu dengan Kristus dan menerima pola nasib hidup Yesus Kristus secara radikal bagi dirinya. Ya, oleh karena itu, semboyan klasik hidup membiara adalah mengikuti jejak Tuhan kita Yesus Kristus atau meniru Kristus. Dan ini ditekankan dalam artikel keempat Lumen Gentium. Ungkapan ini tidak boleh ditafsirkan secara lahiriah saja. Mereka yang mengikuti Kristus berarti meneladani bentuk kehidupannya. Ya, ini dalam Lumen Gentium artikel ke-44. Ya, akan tetapi meneladani harus diusahakan sedemikian rupa sehingga mereka sungguh bersatu dan menyerupai Kristus. Dan untuk dapat menyerupai atau menyatu dengan Kristus, orang harus sering berkomunikasi atau bertemu dengan Yesus Kristus. Dan pertemuan atau komunikasi yang efektif dan yang paling sering dilakukan ialah doa. Sekali lagi, doa. Dan seorang biarawan yang baik harus sering tenggelam dalam doa. Sebab doa itu merupakan satu daya atau kekuatan untuk dapat meneladani dan bersatu dengan Kristus. Di dalam doa, orang selalu bisa berbicara, mendengar dan mengarahkan diri kepada Kristus. Persatuan erat dengan Kristus itulah inti dan tujuan hidup membiara. Tanpa persatuan dengan Kristus, hidup membiara akan rapuh karena tidak memiliki dasar. Ya, dan seorang biarawan perlu mengusahakan persatuan yang erat dengan Kristus dan menerima pola hidup Kristus secara radikal, bahkan harus sampai ke akar-akarnya, ya, bagi dirinya sendiri. Ya. Inti hidup membiara didasarkan pada cinta Allah sendiri. Demi cintanya kepada manusia, Allah mengutus putranya ke dunia untuk mewartakan, menjadi saksi dan melaksanakan karya keselamatannya bagi manusia. Yesus menjalankan tugas perutusannya secara sempurna dan radikal dengan menyerahkan diri secara total kepada Bapa-Nya. Ya, memiliki dan menggunakan harta benda hanya sejauh diperlukan untuk melaksanakan karyanya dan taat kepada Bapa-Nya sampai wafat di kayu salib. Ya, pola hidup semacam itulah yang hendaknya dihayati oleh seorang biarawan dalam hidupnya sebagai tanda persatuannya dengan Kristus. Baik, sekali lagi mari kita lihat seperti apa 3 kaul yang secara gamblang tadi kita sudah lihat bersama di bagian sebelumnya atau bagian depan. Ada kaul keperawanan, kaul kemiskinan, dan yang ketiga kaul ketaatan. Baik, yang pertama kaul kemiskinan. Ya, memiliki harta benda itu adalah hak setiap orang, setiap manusia. Dengan mengucapkan dan menghayati kaul kemiskinan, orang yang hidup membiara melepaskan hak untuk memiliki harta benda tersebut. Dia hendak menjadi seperti Kristus dengan sukarela melepaskan haknya untuk memiliki harta benda. Dan untuk dapat menghayati kaul kemiskinan dengan baik, diperlukan sikap batin rela menjadi miskin
seperti yang dituntut oleh Yesus dari murid-muridnya. Ya, kita bisa melihat dua teks itu, baik Injil Lukas bab 10 ayat 1-12 atau juga Injil Matius bab 10 ayat 5-15. Ya, sikap batin ini perlu diungkapkan dalam bentuk nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan pengungkapan atau perwujudan kaum kemiskinan, ada dua aspek yang bisa ditemukan, yaitu yang pertama aspek asketis dan aspek yang kedua aspek apostolis. Ya, kalau aspek asketis dari gaya hidup yang sederhana. Orang yang mengucapkan kaul kemiskinan rela menyumbangkan bukan hanya harta bendanya demi kerasulan, melainkan juga tenaga, waktu, keahlian, keterampilan, bahkan segala kemampuan dan seluruh kehidupannya. Ya, kemudian kaul yang kedua itu adalah kaul ketaatan. Ya, kemerdekaan atau kebebasan adalah milik manusia yang sangat berharga. Segala sesuatu akan dilakukan orang untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaannya. Dengan kaul ketaatan, orang memutuskan untuk taat seperti Kristus. Ya, bisa dilihat itu dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 23-24 atau Filipi bab 2 ayat 7-8. Ya, dengan melepaskan kemerdekaannya dan taat kepada pembesar. Ya, dalam arti meletakkan kehendaknya di bawah kehendak pembesar demi kerajaan Allah. Ya, ketaatan religius itu adalah ketaatan yang diarahkan kepada kehendak Allah. Ketaatan kepada pembesar merupakan konkretisasi ketaatan kepada Allah. Maka dari itu, para pembesar maupun anggota biasa perlu bersama-sama mencari dan berorientasi kepada kehendak Allah. Dalam ketaatan pun dapat dibedakan aspek asketis dan aspek apostolis seperti kaul sebelumnya tadi. Dari aspek asketis, ketaatan religius dimengerti sebagai kepatuhan kepada pembesar, terutama guru rohani. Sementara dari aspek apostolis, ketaatan religius berarti kerelaan untuk membaktikan diri kepada Kristus dan terutama kerasulan bersama. Mari kita lihat kaul yang terakhir, kaul yang ketiga adalah kaul keperawanan. Hidup berkeluarga itu adalah hak setiap orang. Dengan mengucapkan dan menghayati kaul keperawanan, orang yang hidup membiara melepaskan haknya untuk hidup berkeluarga demi kerajaan Allah. Dan melalui hidup selibat, ia mengungkapkan kesediaan untuk mengikuti dan meladani Kristus sepenuhnya, serta membaktikan diri secara total demi terlaksananya kerajaan Allah. Dengan kaul keperawanan, sikap penyerahan diri seorang Kristen dinyatakan dalam seluruh hidup dan setiap segi. Dan inti kaul keperawanan itu bukanlah tidak kawin, sekali lagi bukan tidak kawin, melainkan penyerahan secara menyeluruh kepada Kristus yang dinyatakan dengan meninggalkan segala-galanya demi Kristus dan terus-menerus berusaha menyerahkan diri kepada Kristus terutama melalui hidup doa. Baik, secara singkat ketiga kaul yang kita sudah lihat ini dapat dikatakan sebagai satu sikap radikal untuk mencintai Bapa dalam kaul keperawanan, pasrah kepada kehendak Bapa dalam kaul ketaatan, serta bergantung dan berharap hanya kepada Bapa, kaul kemiskinan. Oke, baik. Demikianlah pembahasan kita tentang panggilan hidup membiara. Ya, dengan materi yang terakhir tadi adalah 3 kaul hidup membiara, kaul keperawanan, ketaatan, dan kemiskinan. Sebelum kita menutup pelajaran ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas begitu banyak biarawan-biarawati yang dengan tulus dan penuh semangat mengikuti nasihat-nasihat Injil Putra-Mu. Dengan menjawab panggilan suci ini, mereka hidup hanya untuk Engkau, karena seluruh hidup dan pelayanan mereka hanya tertuju kepada-Mu. Semoga penyerahan secara utuh ini mendorong mereka untuk tekun mengamalkan utaman-utaman Injili, terutama kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian. Terangilah mereka agar menyadari kemurnian yang mereka ikrarkan demi kerajaan Allah sebagai anugerah yang amat luhur, karena dengan itu mereka terbantu untuk mengasihi Engkau secara utuh. Semoga prasetya kemiskinan semakin mendekatkan mereka kepada Kristus
yang telah menjadi Bapa untuk kami, dan semakin mendekatkan mereka juga kepada saudara-saudara yang berkekurangan. Semoga lewat prasetya ketaatan, mereka mampu memadukan diri dengan Kristus yang telah menghampakan diri karena taat kepada kehendak. Bapa, semoga para biarawan biarawati selalu membina hubungan yang akrab dengan Engkau lewat doa pribadi, liturgi, dan bacaan kitab suci. Sesudah disegarkan oleh santapan-santapan suci ini, semoga mereka mampu meneguhkan saudara-saudaranya kaum beriman. Semoga para biarawan biarawati selalu membina kehidupan bersama yang akrab dan hangat, tempat setiap anggota dapat berbagi suka dan duka, saling menghibur dan meneguhkan, dan sebagai satu keluarga semakin akrab dengan Engkau sendiri. Semoga mereka sungguh mewujudkan persaudaraan sejati dan memberikan kesaksian betapa indahnya hidup bersama sebagai saudara, serta semakin mampu memberikan pelayanan kepada jemaat dan masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini, dan sampai bertemu kembali dalam pertemuan atau materi yang berikut. Terima kasih.